Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Pada suatu hari, Laut Selatan Pulau Jawa mengalami keganjilan. Gelombangnya menggeliat seperti air mendidih dalam kuali besar. Air laut yang biasanya biru jernih, tiba-tiba berubah menjadi keruh dan berbuih, seolah-olah sedang dipanaskan. Seakan tergoncang gempa dengan hebatnya, membuat ikan-ikan melompat-lompat dan mati kepanasan. Para makhluk halus, termasuk jin dan setan dari berbagai penjuru, sangat khawatir melihat perubahan aneh ini di Segoro Kidul atau Laut Selatan. Taufan yang mengamuk, membawa perubahan suhu yang tidak menentu, dari panas hingga dingin, hingga terasa sampai ke dasar laut, yang diantar angin 7 penjuru. Nyai Roro Kidul, sang ratu dedemit yang bersemayam di dasar samudera, sangat terkejut. Selama ribuan tahun hidupnya, ini adalah kali pertama, ia menyaksikan perubahan alam yang begitu aneh di istananya. Apa yang sedang terjadi? Dengan penuh rasa penasaran, Nyai Roro Kidul melesat ke permukaan, dan berdiri di atas air laut, memandang ke arah daratan. Dunia tampak terang benderang, tanpa ada tanda-tanda kejadian apapun. Hanya di tepi laut, tampak seorang lelaki berdiri dengan sikap tenang, sedang mengheningkan cipta. Nyai Roro Kidul terdiam sejenak, memperhatikan lelaki yang sedang bersedekap dalam meditasi itu. Betapa terkejutnya dia, ketika menyadari bahwa pria tersebut adalah Panembahan Senopati. Ternyata, memang benar, dialah penyebab kekacauan di Laut Selatan ini. Gemuruh ombak yang panas semakin tak tertahankan, membentuk gelombang-gelombang besar yang menjulang tinggi. Menyadari betapa sakti dan berkuasanya Panembahan Senopati, Nyai Roro Kidul bersama seluruh makhluk halus di sekelilingnya, mendekat dan bersujud menyembah, memohon dengan penuh rasa hormat, agar sang Panembahan menghentikan tapa beratanya. Sebagai balasan atas permohonan itu, Roro Kidul berjanji untuk memenuhi keinginan Senopati, agar dia bisa menjadi raja hingga ke keturunannya. Bahkan, penguasa Samudera Selatan ini, juga bersumpah akan mendukung setiap langkah Senopati, demi kejayaan pemerintahan Mataram. Jika suatu hari nanti bumi Mataram menghadapi musuh, makhluk-makhluk halus di bawah naungan Ratu Kidul akan siap membantu. Saya akan segera mengirimkan setan-setan dan genderang perang, kata Nyai Roro Kidul dengan tegas. Seketika itu juga, gemuruh air laut mereda. Badai dan gelombang menghilang, dan ikan-ikan serta semua makhluk laut yang sempat mati, kembali hidup dengan segar. Singkat cerita, Panembahan Senopati merasa terpesona dan jatuh cinta. Mereka berdua kemudian berjalan di atas permukaan laut, menuju istana yang luar biasa megah. Konon keindahan istana tersebut tiada tara di dunia. Pagar-pagarnya terbuat dari bata emas, dikelilingi oleh taman-taman yang dipenuhi bunga, dan buah dari berbagai jenis permata. Di hadapan sekumpulan jin dan setan, Senopati dan Nyai Roro Kidul duduk santai di balai-balai yang indah. Disinilah setiap hari Panembahan Senopati menerima berbagai pelajaran berharga, mulai dari ketatanegaraan, ilmu kepemimpinan, memerintah manusia, jin, dan peri, hingga taktik berperang dan rahasia percintaan. Selama 3 hari 3 malam, mereka saling mengasihi layaknya pasangan suami istri. Semua ilmu yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul, menjadi bekal berharga bagi Senopati, menjadikannya sebagai raja yang sakti, bijaksana, dan penguasa tanah Jawa yang tiada tandingannya. Setelah merasa cukup, Senopati berpamitan untuk kembali ke bumi. Namun sebelum pergi, ia bertanya bagaimana cara memanggil ratu jika suatu saat Mataram menghadapi musuh. Dengan senyum lembut, Ratu Penguasa Laut Selatan itu menjawab, "Berdirilah dengan bersedekap, menghadap ke langit, dan aku serta seluruh tentaraku akan segera datang untuk membawa kemenangan." Mitos tentang Nyai Roro Kidul, sebagaimana tercantum dalam Babat Tanah Jawi, masih hidup hingga saat ini. Kemasyurannya melintasi batas-batas waktu, dan bahkan terekam dalam kitab-kitab ilmiah dari bangsa-bangsa lain. Meskipun telah banyak dikaji dan diteliti oleh para ahli, pandangan masyarakat Jawa tentang eksistensi tokoh ini tetap tak tergoyahkan. Babat Tanah Jawi, yang merupakan gabungan antara sejarah dan dongeng, bukanlah satu-satunya sumber mengenai Nyai Roro Kidul. Namun, dari karya tanpa nama ini, kisah Ratu Dedemit Laut Selatan telah muncul sebagai bagian penting dari cerita rakyat Indonesia, bukan hanya Jawa. Sebenarnya,
Ejaan yang benar dari tulisan dalam serat babat Tanah Jawi adalah Nyai Roro Kidul. Namun, entah mengapa, nama Kanjeng Ratu Kidul lebih dikenal luas. Ada juga perbedaan persepsi yang meluas di masyarakat, di mana Nyai Roro Kidul dianggap sebagai patih, sedangkan Kanjeng Ratu Kidul dianggap sebagai ratunya. Meskipun demikian, babat Tanah Jawi sendiri tidak menyebutkan perbedaan ini. Kisah gaib rakyat jelata ini kemudian berkembang menjadi cerita sakral yang menuntut pertanggungjawaban religius yang sifatnya abadi. Keabadian ini sesuai dengan janji Nyai Roro Kidul yang akan selalu berhubungan dengan seluruh Raja Jawa, keturunan Panembahan Senopati hingga saat ini. Selama Kerajaan Mataram berdiri, tokoh penguasa demit Pulau Jawa ini akan terus disembah dan dimintai berkah. Meskipun dikenal sebagai ratu makhluk halus yang dapat menimbulkan bulu roma berdiri, sesungguhnya Nyai Roro Kidul tidak memiliki watak jahat. Sebaliknya, ia dianggap berhati mulia karena dipercaya menjaga ketentraman keraton dan kesejahteraan rakyat Mataram hingga kini. Yang jelas, Ratu Sakti dan Rupawan ini telah menjadi bagian penting dari khazanah kisah klasik Indonesia. Kian hari, Nyai Roro Kidul semakin sakral, terutama karena sering diperingati melalui upacara labuhan, atau dipentaskan dalam teater tertutup, seperti seni tari Bedaya Ketawang dan Bedaya Semang. Maka, tak mengherankan jika mitos Nyai Roro Kidul seringkali lebih dikenal daripada kisah babat Tanah Jawi, atau kebesaran kerajaan Mataram itu sendiri. Setiap tahun, Keraton Yogyakarta melaksanakan upacara tradisi labuhan di Parangkusumo, yang merupakan persembahan sesaji untuk Kanjeng Ratu Kidul. Upacara ini bukan hanya sekadar untuk gengsi keraton atau kepentingan wisatawan, tetapi juga untuk keselamatan raja, keraton, dan seluruh rakyatnya. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1985, Sri Paku Buwono XII dari Keraton Solo melakukan upacara labuhan untuk keselamatan rakyat dan keraton setelah mengalami musibah kebakaran. Untuk mempererat hubungan dengan Ratu Laut Selatan, Kasunanan Surakarta membangun panggung Sanggabuana sebagai tempat pertemuan mistis antara mereka. Sementara itu, Kesultanan Yogyakarta memiliki Sumur Gemuling, sebuah terowongan bawah tanah di Taman Sari Keraton Yogyakarta, yang konon tembus hingga Laut Selatan. Tempat ini dipercaya sebagai saluran hubungan mistis dengan Kanjeng Ratu Kidul. Namun, hubungan antara Raja dan Ratu ini, menurut sejarawan Edi Sediawati, dipandang sebagai hubungan adikodrati, bukan hubungan seksual duniawi. Dalam tulisannya di Prisma No. 7, Juli 1991, Edi menyatakan bahwa hubungan mereka tidak pernah membuahkan anak, menegaskan bahwa hubungan ini bersifat spiritual dan mistis. Menyinggung aspek hubungan seksual, sejarawan Kep Sanata Dharma Yogya, Suharjo Hatmosuprobo, menyebutkan bahwa hubungan suami istri antara Raja Jawa dan Ratu Kidul hanya berlaku sebelum perjanjian Giyanti 1755. Setelah Mataram pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, masing-masing raja menganggap Kanjeng Ratu sebagai eyang, bukan sebagai istri. Kalau tidak begitu, Kanjeng Ratu Kidul akan dianggap sebagai poliandri, ujarnya. Meskipun berbagai komentar dari para ahli, persepsi masyarakat Jawa tetap tidak berubah hingga saat ini. Semua Raja Jawa dipercaya masih bisa berkomunikasi dengan Ratu Kidul. Misalnya, dalam buku Tahta untuk Rakyat, halaman 103, Mendiang Hamengkubuwono IX mengisahkan pengalamannya bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul setelah menjalankan puasa. Menurutnya, saat bulan naik, Kanjeng Ratu tampak sangat cantik, sementara saat bulan menurun, ia tampak sebagai wanita tua renta, wallahu alam bisyawab. Demikian kisah ini kami sampaikan, semoga bermanfaat serta menginspirasi, dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.